Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faulia, saya dari kelompok 11. Pada materi ini pada video ini saya akan membahas tentang motivasi dan kepemimpinan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Teddy Arman, ME. Langsung saja, pembahasan yang akan dibahas pada materi kepemimpinan dan motivasi, yaitu yang pertama, peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, pengertian dasar mengenai motivasi. Yang ketiga, perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Yang keempat, perspektif pengharapan mengenai motivasi. Dan yang terakhir yaitu hubungan motivasi dan kepemimpinan. Pembahasan yang pertama yaitu peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seseorang yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Yang kedua yaitu menurut Mujiono pada tahun 2002, memandang bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengarah satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang ketiga, ada menurut Fiedler pada tahun 1967, kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu ada menurut Ott pada tahun 1996, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang memengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain. Dari beberapa pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu seni yang membentuk individu agar menjadi kuat dan tangguh untuk dapat memberi motivasi kepada sekelompok orang dengan tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa ancaman agar mau melakukan sesuatu secara bersama demi meraih tujuan. Yang pertama ada peran kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Pada dasarnya, kepemimpinan memiliki peranan serta bertujuan untuk memberikan atau menyajikan berbagai pengertian mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kepemimpinan, memberi berbagai penafsiran dan pendekatan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu memberikan pengaruh dalam menggunakan berbagai cara dan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan ruang lingkup kepemimpinan. Yang kedua yaitu ada peran motivasi dan dalam organisasi dan manajemen. Motivasi organisasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Terkait dengan motivasi organisasi, ada 5 fungsi utama manajemen yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Pada pelaksanaannya, setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk, dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan atau mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan. Pembahasan yang kedua yaitu ada pengertian dasar mengenai motivasi. Terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut French and Raven, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Yang kedua, menurut Barton dan Martin pada tahun 1991, motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan perilaku, memberi arah pada perilaku, dan mendasari kecenderungan untuk tetap menunjukkan perilaku tersebut. Yang ketiga, yaitu menurut Stoner pada tahun 1995, mengatakan bahwa motivasi adalah faktor-faktor yang mengarahkan dan mempertahankan perilaku seseorang. Dari pengertian beberapa ahli ini dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi adalah
beberapa faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku individual. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Di sini ada teori motivasi, yaitu yang pertama teori kepuasan, berhubungan dengan upaya mengidentifikasi apa yang terdapat di dalam diri seseorang atau lingkungan kerja yang mendorong dan mempertahankan perilaku. Yang kedua, ada teori proses, menjelaskan dan menggambarkan proses tentang bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dan akhirnya dihentikan. Pembahasan yang ketiga yaitu perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Di sini ada beberapa teori, yang pertama teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang pertama ada fisiologis, berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan utama yang harus dipenuhi setiap manusia untuk mempertahankan diri. Yang kedua ada keamanan, berkaitan dengan kebutuhan dan proteksi diri dari ancaman atau gangguan dari luar. Yang ketiga ada sosial, kebutuhan manusia untuk menjadi bagian dari kelompok. Yang keempat ada pengakuan, berkaitan dengan keinginan manusia untuk dihormati dan dihargai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir ada aktualisasi diri, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian teori yang kedua yaitu teori IRG dari Alderfer. Yang pertama ada eksistensi, yaitu menyangkut pemberian persyaratan keberadaan material dasar manusia seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan keamanan. Yang kedua ada keterikatan atau relatedness, keinginan untuk memelihara hubungan-hubungan antar pribadi. Dan yang terakhir ada pertumbuhan atau growth, keinginan intrinsik akan pengembangan diri seperti keinginan untuk maju, berprestasi, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada teori tiga kebutuhan dari Atkinson dan MC Sliland, yaitu yang pertama ada pencapaian, yang merupakan dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berjuang untuk berhasil. Yang kedua, kebutuhan kekuasaan dapat membuat orang lain berperilaku sebaliknya. Yang terakhir yaitu kebutuhan hubungan, merupakan keinginan antar personal yang ramah atau akrab dalam lingkungan organisasi. Kemudian yang terakhir ada teori dua faktor dari Herzberg. Yang pertama ada motivating factors, yang diantaranya kesempatan untuk berprestasi, pengakuan dalam lingkungan pekerjaan, kesempatan untuk bertanggung jawab, dan yang terakhir kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri. Yang kedua ada faktor hygiene factors, yaitu diantaranya kebutuhan akan kebijakan dan administrasi perusahaan yang jelas dan adil, supervisi yang memadai, keserasian hubungan dengan supervisi, kondisi pekerjaan yang kondusif, hubungan yang baik antar pekerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perspektif pengharapan mengenai motivasi. Konsep dasar mengenai perspektif harapan, yaitu perspektif pengharapan memandang bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku dan bekerja sangat bergantung pada berbagai pilihan penghargaan yang akan diperolehnya berdasarkan tingkatan perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukannya. Kemudian terdapat tiga komponen utama dari model pengharapan, yaitu pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Setiap orang senantiasa memiliki harapan terhadap sesuatu yang akan diperolehnya jika mereka menunjukkan perilaku tertentu. Seseorang yang berpikir untuk memperbaiki cara kerjanya di perusahaan mungkin memiliki berbagai perkiraan terhadap apa yang akan diperolehnya sebagai akibat perbaikan yang mungkin akan dilakukannya tersebut. Yang kedua, dorongan terhadap motivasi. Komponen ini merupakan tindak lanjut dari pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Jika seseorang memiliki perkiraan bahwa kinerja yang baik akan berakibat pada perolehan yang sesuai dengan yang ia harapkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Komponen ketiga ini merupakan langkah lanjutan dari
kedua komponen di awal, jika seseorang telah mengetahui bahwa suatu tindakan akan memberikan hasil atau balasan yang memang memadai dan sesuai dengan harapan, dan dirinya kemudian akan termotivasi olehnya, maka seseorang akan menindaklanjuti dengan tindakan yang akan memberikan alasan atau hasil yang terbaik bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan motivasi dan kepemimpinan. Memotivasi anggota agar dapat mencapai hasil yang memuaskan berarti memberi semangat untuk bekerja dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan seorang pemimpin agar memberikan motivasi tersendiri bagi anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena anggota semakin memahami pentingnya suatu semangat dalam hidup, dengan kesadaran tersebut akan dapat menumbuhkan semangat dalam diri anggota untuk melaksanakan persoalan-persoalan yang dihadapi guna mencapai kepuasan jiwanya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Motivasi adalah berbagai faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku individual dan mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses memengaruhi dan mengarahkan para anggota dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan kepada anggotanya saja, namun pemimpin juga harus bisa memberikan motivasi atau dukungan kepada anggotanya. Tidak dapat disangka lagi bahwa pengaruh motivasi yang diberikan pemimpin kepada anggotanya sangat penting untuk meningkatkan kinerja anggotanya. Karena dengan terciptanya hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota akan memudahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.